Halo teman-teman, ketemu lagi. Nah, kali ini kita punya tamu yang spesial. Nah, tamu kita kali ini tuh seorang praktisi pendidikan, namanya eh, Noir Prima Purba. Ada gelar akademiknya, tapi biar nanti dia sebut sendiri lah ya. Kita kenalan langsung aja. Halo, Pak dosen, apa kabar? Halo Sar, apa kabar Sar? Sehat Sehat, ya? sehat di masa pandemik. Sehat teman-teman dia. Nah, jadi ini baru berani keluar dari kapan nih? Keluar-keluar rumah nih? Jarang keluar rumah tapi kita prokesnya ketat sekali di rumah Sar ya. Jadi Iya ya, di rumah rame ya? rame ada Oh. 6 orang kayaknya. Oh iya, kami. Kalau kami sih cuma berdua, Iya. pengantin baru. Nah, oke nih. Jadi teman-teman nih, aku coba highlight sedikit bahwa Pak Noir ini dia dosen perikanan dan kelautan di Universitas Pajajaran di Bandung, dan memang dari dulu juga dari zaman kuliah kami temenan. Jadi aku kadang-kadang suka bercanda, jadi panggilnya bisa Pak, bisa panggil nama, nggak apa-apa ya. Nah, Ya, oke, jadi karena bicara soal profesinya sebagai seorang dosen kelautan, nah kita sekarang mau bicara soal laut. Nah ini kan sekarang banyak yang trennya tuh ada banyak anak pantai yang pengen lihat ke laut segala macam gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak aware juga dengan isu-isu kelautan ini gitu loh. Nah jadi kita coba obrolin ini potensi maritim Indonesia sekarang ini ke depan seperti apa, karena sangat besar. Dan kita mau Ya. pengen tahu dari Pak dosen ini kira-kira apa sih yang harusnya pemerintah lakukan, dan kita sebagai masyarakat umum apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi menjaga laut Indonesia ini. Nah, ya, oke, Pak dosen gini, ya. kan kemarin kita ingat bahwa waktu Presiden Jokowi menjabat periode pertama, dia kan memang sangat concern terhadap kelautan kita dengan menempatkan Ibu Susi sebagai Menteri Kemaritiman, dan lalu juga dia sangat concern untuk beberapa program yang memang itu cukup membuat kita semua jadi membuka mata bahwa laut kita memang potensinya sangat bagus. Seperti misalnya ada tol yang disebut tol laut segala macam begitu. Nah, kira-kira nih kalau sekarang kan kita lihat kayaknya redup nih. Ya. Nah, kalau dari ingatanku pribadi sebenarnya kemarin tuh karena menteri yang setelah Bu Susi itu ditangkap. Nah, setelah itu kan memang jadi agak kayak nggak ada kedengeran nih potensi geraknya dari kemaritiman kita ini seperti apa gitu. Dan sementara kita sama-sama tahu bahwa potensi laut kita ini sangat besar kan. Iya. Nah, kira-kira apa sih yang bikin itu kemarin kok jadi sampai sekarang kok udah nggak kedengeran? Kira-kira dari kacamata Pak dosen sebagai dosen nih, sebagai akademis apa sih? Oke. Maka Sar, sebelum kita ke situ ya, mungkin tadi kan ada kata-kata apa tadi ya? Kelautan gitu menyenangkan gitu ya. Jadi udah lama nggak ke laut nih, udah hampir berapa tahun ya? Berapa tahun? Setahun Setahun nggak ke laut ya? iya. Biasanya selalu ada? Biasanya selalu. Kalau nggak setahun, kalau nggak dalam setahun sekali kita ke laut pasti pusing kepala gitu kan ya. Oh, Jadi menyangkut itu ya mungkin isunya banyak sekali ya. Karena sampai saat ini mungkin yang paling paling secara opini pribadi gitu, negara kita ini masih diakui ya karena laut. oke. Disegani gitu maksudnya dari negara lainnya. Karena kenapa potensinya sangat besar sekali ya. Nah itulah yang makanya kalau kita lihat di zaman Jokowi nawacitanya itu salah satunya memang tol maritim tadi atau tol laut tadi. Nah tapi ternyata implementasinya sepertinya masih jauh ya dari harapan gitu. Contohnya dulu seperti yang kita buat ini ya, kapal gitu yang mengangkut dari NTT itu adalah kapal kapal untuk mengangkut sapi ke Jakarta, ternyata baliknya tidak ada kapalnya kosong gitu sehingga ongkosnya mahal sekali memang. Jadi selain itu memang kayaknya secara politik memang ketika dia berbicara di media itu akan diserang habis-habisan ya menurut aku sih. Artinya zamannya Susi kan memang dia belak-belakan di media dan memang ada pengorbanan yang dilakukan gitu bahwa ekspor itu memang dilarang. Itu masih menjadi perdebatan sekarang memang. Jadi kenapa sampai sekarang ini masih menjadi kelihatan stagnan atau enggak juga sebenarnya. Cuma mereka lebih bermain pada tataran yang lebih ada alur yang mereka ikutin gitu. Sehingga kegiatan mereka, aktivitas mereka tidak kelihatan sebenarnya. Tapi di luar itu mereka tetap bekerja sih menurut aku ya. Terutama dalam bidang internasional, hukumnya dan sebagainya gitu. Itulah kenapa kelihatan memang agak stagnan dia sekarang ini. Tapi ternyata tidak.
Tidak dalam artian bukan tidak bekerja ya, artinya mereka masih mengikuti aturan, mengikuti progres dari pemerintah sampai saat ini. Itu mungkin isu yang utamanya kenapa itunya begitu. Oh, jadi dengan kata lain bahwa memang sebenarnya itu mereka lakukan ya, cuman tidak terekspos lah ya, tidak seperti kayak zaman Bu Susi, karena Bu Susi main di media juga begitu ya. Oke. Nah, jadi kalau begitu kita masih harus yakin nih dengan pemerintahan Jokowi yang akan mendukung kemaritiman kita, akan mengembangkan sektor-sektor yang paling strategis di bidang kelautan kita, atau kita harus gimana nih kira-kira nih sekarang nih? Justru saya takut sih, maksudnya takut itu ketika Jokowi, ini bukan bicara subjektif ya, artinya ketika kan ini takutnya ketika bicara di media sekarang, ketika kita mendukung Jokowi seolah-olah kita antiknya Jokowi, kan begitu. Ketika kita mendukung SBY, kita mendukung SBY, bukan. Dari sisi netralnya begini, ketika ada satu paham ya di masyarakat itu ketika ganti presiden ganti kebijakannya. Ya, selalu begitu kan? Iya, selalu begitu. Nah ini yang kita takutkan gitu, bahwa laut ini harus dikelola dengan baik, dan sampai sekarang mungkin pengelolaannya belum benar ya, atau belum ke arah yang benar gitu. Nah kita takutnya ketika presiden ini turun gitu, itu akan diganti dengan yang lainnya gitu, akan diganti dengan kebijakan lain ketika misalkan laut itu bukan menjadi menjadi prioritas utama lagi gitu. Jadi secara akademiknya gitu, bahwa apa yang telah dilakukan Jokowi ini sudah di jalan yang benar dalam bidang kelautan. Tapi tinggal bagaimana kita meramunya saja supaya ini bisa berkontribusi buat masyarakat gitu. Oke, sebentar. Jadi kontribusi untuk masyarakat ya. Nah, kata kuncinya itu. Nah, kira-kira kebijakan apa yang harus dipertahankan dan harus terus dikembangkan dan dijaga oleh pemerintah supaya memang laut kita ini terjaga, potensinya juga makin kita juga bisa merasakan gitu. Banyak ya memang ya. Jadi ketika kita bicara laut gitu atau maritim gitu, ini kan tidak bisa hanya dilihat dari sisi kami ya, bahwa orang kelautan perikanan saja gitu. Orang ekonomi bisa melihat itu, orang hukum bisa melihat itu, bahkan orang yang berdagang juga bisa melihat itu gitu. Jadi kita kira di era sekarang ini memang keberlanjutannya si bahasa Inggrisnya apa? Sustainability kali ya. Sustainability-nya ekosistem laut itu atau keberlanjutan si laut itu memang harus dipertahankan dengan cara apa ya, mungkin tidak merusaknya atau kita mengeksplorasinya tanpa mengeksploitasinya. Nah itu yang mungkin, karena ini kan kalau nggak salah ya tanggal 1 tanggal 2 ini adalah konferensi perubahan iklim internasional. November ini ya? November ini, tanggal 1 tanggal 2. Isu yang paling menarik sekarang ini orang nggak tahu gitu, ketika Joe Biden itu mengatakan bahwa Jakarta, Semarang, dan Balikpapan akan tenggelam gitu. Itu sudah kita prediksi tahun 2011 waktu itu dengan penelitian. Nah sekarang ini kita lagi fokus pada concernnya pulau-pulau kecil. Bayangin kita punya pulau sekitar 17.506, tapi yang baru didaftarkan ke PBB itu baru sekitar 16.000. Wah, 1.000 lagi belum ya? 1.000 lagi belum, atau sudah didaftarkan tapi belum divalidasi oleh mereka. Artinya dalam artian itu belum punya nama gitu, secara legalnya ya. Walaupun kita sudah berikan nama pulau ini A, B, C dan sebagainya, tetapi di sana kan belum divalidasi apakah ini benar pulau atau tidak pulau gitu. Nah ada kemungkinan bahwa pulau-pulau ini akan tenggelam gitu, karena kenaikan muka laut. Jadi secara aspeknya itu kita kehilangan pulau sebelum kita mempunyai namanya gitu. Itu seperti apa, dan di situ potensinya sangat besar sekali ya. Ketika berbicara laut itu kan berbicara tentang ikan itu berbicara tentang kehidupan manusia gitu, yang dimakan oleh manusia, ada ekosistem, ada faktor langsungnya dan tidak langsungnya yang mempengaruhi si manusia itu. Jadi yang perlu sekarang itu adalah mungkin tadi mengelola laut itu secara konsisten ya. Jadi basisnya tidak hanya proyek begitu, setahun selesai gitu. Nah itu yang perlu dilakukan, walaupun sekarang ini sudah sedikit ke arah yang benar tadi. Tapi dengan pandemi kan kita tahu ya bahwa semua di cancel, semua di delay gitu. Ya. Artinya banyak program-program di kelautan itu yang tidak berlangsung selama pandemi itu. Nah itu yang saya kira salah satu, bukan kesalahan sih, tapi maksudku itu adalah
berkurangnya effort terhadap kelautan itu adalah seperti kita mati pelan-pelan gitu di kemudian hari. Itu mungkin satu. Oh, jadi sangat bahaya ya maksudku buat kita kalau kita tidak concern sama laut kita ini ya. Dengan Iya. kata lain begitu kan? Iya, Mbak. Orang kadang bukan kadang-kadang ya. Bahkan mungkin mostly ya kebanyakan gitu. Orang itu menyadari bahwa sumber ekonomi kita kan dari darat ya, Iya. padi dan segala macam. Tapi sebenarnya itu dalam beberapa tahun ke depan gitu atau dalam beberapa tahun ke belakang itu sudah berubah bahwa sebenarnya contohnya ya bahwa obat-obatan kan sebenarnya dari laut semua, laut dalam gitu ya, Iya, itu iya. belum dieksplorasi. Lalu sumber-sumber ikan juga bahwa kita tahu bahwa ikan itu mempunyai sumber protein yang sangat tinggi dibandingkan dengan yang ada di daratan. Jadi merubah itu sebenarnya sedikit susah di Indonesia. Tapi kita sudah sedikit terlambat untuk menjaganya gitu dibandingkan dengan negara lain gitu. Kalau negara lain sudah membuat aturan-aturan, kita masih ada celah-celah yang sangat besar yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengeksploitasinya gitu. Itu yang berbahaya sebenarnya, Sar. Jadi artinya memang selain tadi tantangannya juga di pemerintah bahwa program-program tadi memang fokusnya tidak long term, Ya. yang tadi proyekan-proyekan Ya. tadi, di masyarakat sendiri juga ada tantangan bahwa masyarakat ini tidak teredukasi dengan baik soal manfaat dan dampak yang mereka lakukan terhadap laut gitu ya. Iya, nah itu effortnya besar sekali. Aku tidak mengatakan bahwa semua masyarakat ya, karena memang banyak juga program pemerintah memang yang sudah mengedukasi itu berjalan dengan baik. Artinya mereka sudah sadar gitu. Misalkan begini, ada satu pulau gitu di dekat Indramayu sana gitu, yang dulu memang daerah itu dibom oleh masyarakat atau oleh nelayan gitu untuk menangkap ikan, sehingga dampaknya itu 10 tahun kemudian baru mereka tidak bisa menangkap ikan lagi, sehingga mereka pindah ke tempat yang lain gitu. Tapi di tempat lain mereka tetap Melakukan hal yang sama? Iya, sembunyi-sembunyi gitu. Artinya kalau bukan masyarakat lokal itu sadar, tapi pulau itu kembali dikunjungi oleh masyarakat yang dari luar daerah gitu untuk mengambil ikan dari situ. Jadi habitnya warga 62 gitu kalau bahasa medianya gitu. Masih perlu edukasi jangka panjang ya, dan itu harus masif gitu. Iya. Jadi kalau basisnya proyek 1 tahun, 2 tahun nggak akan berhasil. Nggak akan bisa ya. Nggak akan bisa. Dan memang maaf kata juga memang yang begitu tuh yang sering dilakukan sampai hari ini. Iya. Terlepas dari ini ya, terlepas dari ekonominya rendah gitu ya. Jadi kan banyak alasan bahwa itu karena ekonominya tidak ada gitu. Ya mungkin saja gitu, tapi apakah mau begitu terus gitu kita lakukan gitu? Kan gitu ya. Iya. Artinya gitu paling salah. Tapi ini kayak jadi apa ya? Orang jadi sedang mau bunuh diri massal jadinya ya. Iya, kayak kita ini kayak katak di dalam tempurung yang dipanasin gitu ya. Nah, itu. Jadi tidak sadar itu lama-lama kelamaan kan begitu juga ya. Dan ini sekarang prosesnya kan, bahwa kalau kita tahu keadaan bumi ini kan sebenarnya kan dia dulu kalau nggak salah tahun 2015 gitu, banyak peneliti yang dari dunia itu udahlah kita turunkan aja suhu bumi ini sekitar jangan sampai 2 derajat lah kata gitu. Dengan cara mobil listrik, motor listrik, tenaga surya rumahnya dan segala macam, kincir angin dan segala macam. Tapi ternyata tahun 2018 atau 2019 gitu mereka pesimis gitu. Ini nggak bisa katanya gitu. Ini nggak bisa kita turunkan suhu begini dengan kondisi negara-negara ini berbeda. Ada yang berkembang, ada yang middle income, ada yang sangat maju di dunia ini gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah kita pertahankan deh 1,5 gitu. Nggak bisa kita turunkan, ya udah jangan naik lagi, tetap aja 1,5 terus deh gitu. Dan akhirnya apa? Kita beradaptasi. Nanti ini akhirnya pada titiknya nanti kalau memang nanti ini terjadi gitu, walaupun mungkin kita sudah nggak ada lagi ya tahun 2080 gitu atau 2100 gitu. Artinya rumah kita kan menjadi rumah panggung nantinya gitu. Dan mungkin kita tidak akan naik mobil lagi, mungkin kita akan naik sampan mungkin kemana. Sampan. Iya kan? Karena semuanya naik semua ke daratan, Iya. kan begitu. Jadi itu adaptasinya ya. Jadi adaptasinya ke sana ya. Kita nggak bisa merubah, bukan nggak bisa sih. Kita belum bisa menangkal adanya efek perubahan iklim di dunia ini. Belum bisa ya. Iya, bahkan dulu Bandung kan tahun 2000 kita datang ke Bandung kan itu dingin banget. Dingin banget ya. Menggigil jam 9 malam aku keluar menggigil. Sekarang jam 10 malam gerah. Iya, gerah. Bahkan kadang-kadang buka baju. Bahkan kita udah punya AC semua kan sekarang. Iya.
Jadi dengan kata lain sebenarnya orang nih sedang menyelamatkan dirinya sendiri, tapi sambil nunggu dia nanti mati sendiri gitu ya. Nah, itu dia yang kita wariskan sama anak-anak kita nanti gitu. Jadi sebenarnya kan ada quotes ya, bahwa bumi ini bukan titipan dari nenek buyut kita, tapi untuk dititipkan kepada generasi penerusnya gitu. Dan kebanyakan orang tidak sadar begitu gitu. Termasuk aku juga. Berarti kita juga termasuk tersangkanya ya? Iya, tersangkanya. Oke. Jadi ya itu Sarah, jadi dia termasuk tersangkanya juga. Jadi apa yang harus kita lakukan mungkin nggak tahu ya, apakah udah terlambat atau belum ya? Nggak tahu juga terlambat atau belum kita kalau melakukan sesuatu gitu. Nah, Tapi banyak cara lah, udah banyak LSM, banyak orang-orang memang yang concern terhadap itu, yang sudah mulai dari diri mereka sendiri atau mulai dari orang sekitar mereka untuk merubah gitu. Misalkan apa ya, tidak menggunakan AC berlebihan gitu. Kalau listriknya setelah dari kamar mandi mungkin dipadamkan dan segala macam gitu. Itu mungkin hal-hal yang kecil, tapi mungkin perlu sangat masif lah, karena kalau kita tunggu sedikit demi sedikit, dampaknya juga kecil gitu. kecil ya. Nah, berarti dengan kata lain kan ini butuh kebijakan yang besar, skala besar. Artinya kan dari pemerintah kita, pemerintah Indonesia. Nah, karena memang ini berkaitan tadi dengan ancaman iklim, lalu juga rantai makanan dan hal-hal yang lain juga mungkin termasuk. Aku jadi berpikir tadi selama Pak dosen jelasin, aku berpikir jangan-jangan pandemi ini juga hadir karena kita tidak menjaga laut. Aku berpikirnya gitu ya, pikiran liarnya begitu. Nah, lalu sekarang kira-kira menurut Pak dosen nih apa sih langkah strategis yang pemerintah harus lakukan di dalam untuk ke depan, mau siapapun presidennya nanti atau Pak Jokowi sekarang ini harus lakukan apa, dan kira-kira potensi apa yang perlu terus dipelihara dan dikembangkan, dijaga agar kita masyarakat Indonesia ini merasakan manfaat kebaikan laut ini untuk kita gitu. Ya, menyambung sedikit tadi ya. Kalau aku sih percaya bahwa apa ya, ada yang dinamakan dengan keseimbangan alam ya. Artinya ketika di sana ada perang, di sini damai gitu. Ketika ada, jadi seperti apa namanya yang Korea itu yin yang, dan jadi siang dan malam dan segala macam. Jadi menurutku sih alam itu punya cara tersendiri sih untuk menyelamatkan lingkungannya gitu, atau menyelamatkan dirinya lah. Sama kayak kita kan, kalau kita sakit gitu, demam gitu, mungkin kita tidak makan obat juga mungkin akan sembuh ya. Nah, itulah cara tubuh kita untuk menyelamatkan membuang semua virus dari dalam tubuh kita gitu. Jadi mungkin saja kalau aku sih, walaupun mungkin secara ilmiahnya gitu ada beberapa penelitian. Jadi kami baru melakukan penelitian nih, bagaimana sebenarnya efek pandemik ini terhadap si laut itu sendiri. Pertama adalah berkurangnya aktivitas manusia di darat itu menyebabkan karbon itu semakin berkurang. Ketika karbon semakin berkurang, maka laut itu akan semakin tidak asam. Nah, ketika laut tidak asam, maka ekosistemnya tidak akan mati gitu. Nah, itu yang dikaji, tapi masih preliminary ya, masih awalan gitu, karena kita tidak punya data sebelum dan sesudahnya pandemi itu. Tapi kemunculan beberapa ikan gitu di laut-laut memang yang memang kita tidak, seperti di Laut Natuna kemarin ada muncul orca gitu. Sebenarnya kan di sana belum pernah muncul ya. Nah, itu muncul gitu. Kenapa dia muncul? Dan itu karena tidak ada bising di laut itu. Nah, kenapa laut dalam ya? Tidak terlalu dalam sih. Dia hanya muncul di permukaan gitu. Nah, dia tidak bising. Kenapa? Karena kan Laut Natuna itu, atau Laut Cina Selatan yang ke arah Selat Malaka itu merupakan daerahnya kapal lewat semua ya. Jadi baling-baling itu dan suara itu membisingkan si laut itu. Nah, jadi dia tidak nyaman dengan kondisi yang bising begitu. Nah, sehingga ketika pandemi itu kapal-kapal semakin jauh berkurang gitu, dan kebisingan itu berkurang, makanya muncul ikan gitu. Ikan-ikan yang jarang kita jumpai lah, seperti orca. Nah, di Gili juga kemarin teman kami melaporkan adanya parimanta yang sangat banyak sekali bergerombol begitu, yang muncul karena diyakini itu adalah karena tingkat kebisingannya semakin rendah. Nah, pertanyaan yang terakhir, bahwa bagaimana pemerintah itu melakukan itu ya. Kalau kita masih ingat gitu, salah satunya adalah dengan bungkus plastik aja di Indomaret gitu, di supermarket itu gitu. Bahwa dulu kebijakan itu yang berbayar itu mungkin akan relevan ya, bahwa kita mengurangi plastik dan segala macam. Sekarang sudah orang hilang lagi tuh habitnya itu, bahwa mereka tetap membeli plastik dari supermarket dan segala macam. Tapi di sisi lain mobil listrik, baterai dan segala macam itu semakin ditingkatkan. Jadi
di satu sisi ada jalan yang benarnya, di sisi lain ini terabaikan nih. Jadi menurutku adalah pemerintah tuh harus konsisten dengan apa yang mereka lakukan termasuk hukumnya ya. Jangan hanya setengah-setengah begitu. Kalau memang salah ditindak, kalau memang ini harus ada punish and rewardnya gitu untuk kita. Walaupun tadi susah untuk melakukan di Indonesia, tapi ya harus dicoba juga gitu untuk melakukannya supaya tetap dari daratnya baru muncul ke lautnya gitu. Jadi karena laut ini tidak sehat karena orang-orang di darat juga gitu. Jadi bukan dari laut sendiri, Sar. Oke. Ini jadi ada yang nggak ada yang nggak mungkin ya kalau pemerintah mau kira-kira gitu. Dan kita semua masyarakat Indonesia juga pasti akan mendukung ya untuk program keberlangsungan hidup generasi kita berikutnya gitu. Jadi kita juga nggak mau bunuh diri ya dengan melakukan hal-hal yang selama ini ternyata itu merusak laut kita gitu ya. Dan potensi laut kita ini sangat besar gitu. Jadi mungkin teman-teman ini juga pelajaran buat kita bagaimana kita menjaga laut itu, menjaga hidup kita, menjaga generasi berikutnya, dan mungkin ke depan kita akan ngobrol lagi lebih panjang dengan Pak dosen Noir Prima Purba, dan cukup mendalam ini, dan kami sangat berterima kasih Pak dosen. Jadi semoga sehat selalu. Oke, jadi kalau gitu teman-teman, see you. Dah.